kita jadi bisa berasa tuh sudut pandang kita tuh kebelah tau gak? Kan kadang kita kebanyakan kan kalau nonton ini kita merasakan sudut pandang si Rachel ya kan kayaknya kan. Betul. Merasakan jadi si korbannya. Kalau saat ini di film ini kayak gue juga ikut merasakan tuh, bukan empati ya, merasakan tuh sudut pandang gue jadi sininya nih. Si siapa? Si Russell Crowe-nya. Tom. Iya, Tom. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya nih sobat saya, yakni admin dari Watching Movie Channel. Halo bro, apa kabar nih? Halo bro, yes. Gimana, sehat ya? Baik. Baru pulang nih. Baru pulang ya. Langsung sesuaikan range sesuai janji kita 9:30 pas kan ya? Nggak kurang nggak lebih ya? Nggak kurang nggak lebih. Iya, aduh mas untung baru kali ini nih. Baru kali ini bisa ya. Biasa suka telat, aku punya kebiasaan sedikit telat. Oke nih bro. Oke. Nih pada kesempatan hari ini nih kita ingin membahas sebuah film yang mempunyai rasa horor, tapi sebenarnya ini bukan film setan nih. Ya, tensinya tinggi ya. Iya, horor itu bener-bener horor, pokoknya nggak kurang dari film setan-setan lah istilahnya kita ngomong nih. Nah, judulnya apa tuh, Mas? Unhinged. Unhinged. Nah, ini disutradarai oleh Derek Borte dan dibintangi oleh Russell Crowe, terus ada Karen Pistorius dan seorang anak kecil nih, Gabriel Bateman nih. Iya, anaknya si Jason Bateman ya. Kayaknya ya, anaknya ya? Iya, kayaknya sih anaknya deh. Nah, sekarang nih Mas, apa yang Mas Watching rasakan nih saat menonton film ini? Jadi yang dirasakan pada saat menonton film ini? Yang dirasakan ya Mas ya, yang pasti film ini tensinya luar biasa bagus ya Pak ya. Tensinya ya, tensi ketegangannya, tensi atmosfernya menurut gue itu terjaga ya, 1,5 jam tuh cukup terjaga sih menurut gue sih Mas. Terjaga gitu loh. Terjaga ininya tensi ketegangannya. Yang bisa secara garis besarnya sih tensi ketegangannya, tensi si Russell Crowe-nya bermain apik seperti itu. Menurut gue ini ceritanya memang mungkin sekilas mungkin umum ya Mas ya. Tapi sejenis ini belum pernah sih gue seumur hidup nonton film yang karena reason awalnya tuh karena gara-gara mobil gitu loh, kemacetan. Bener ya? Sebenarnya sih ada juga sih waktu itu film ada ya? yang kurang lebih 2002 tuh Changing Line. Glasshouse ya? Changing Line. Apa? Changing Line. Oh, Changing Line. Si siapa tuh? Si Ben Affleck sama Samuel L. Jackson. Oh, mirip-mirip kayak gini? Kurang lebih permasalahannya itu gara-gara disalib doang sih, dan mereka itu lagi benar-benar yang satu terburu-buru, yang satu lagi ada masalah. Dan ada berarti film, mirip banget dong. Tapi berbeda lah. Beda ininya beda caranya. Tapi intinya ini orang stres. Hampir mirip ya. Iya, betul. Orang stres, orang desperate, segala macam itu. Kebetulan orang bermasalah ketemu dengan orang bermasalah. Hal kecil menjadi hal besar. Ini juga sebenarnya ini tahun 1993 juga ada juga Falling Down. Tapi itu bukan masalah soal traffic, tapi masalah mengenai persamaan itu adalah sosoknya yang dari Russell Crowe itu mirip kayak yang di film ini. Misalnya bertubi-tubi bermasalah, akhirnya dia stres, akhirnya dia meledak ya. Akhirnya tidak menghiraukan hidupnya lagi seperti itu. Iya sih. Ada satu juga film yang menurut gue mirip ya Mas, itu Glasshouse dulu tuh. Nonton nggak dulu? Glasshouse di tahun 2000-an kali ya, itu cukup terkenal juga sih, kayak yang main tuh Lele Sobieski. Yang di rumah itu dia ya. Yang dia kalau nggak salah gara-gara di jalanan juga deh sama pengemudi truk ya. Gara-gara ngatain atau apa gitu ya, seingat gue ya. Terus akhirnya pengemudi truk itu ngejar-ngejar dia kayak gini. Tapi kan kalau pengemudi truknya kan kayaknya kalau nggak salah kan nggak dikasih tau tuh story-nya kenapa
Dia kayak kisah kesannya kayak monster gitu loh, kayak bukan berwujud manusia yang nggak dikasih secara wujud muka gitu loh. Kalau ini kan si Russell Crowe kan kayaknya bentuk manusianya ditampilin bener-bener, dia juga punya hati, punya pikiran, punya akal juga maksudnya gitu loh. Ya bukan sekedar mesin pembunuh gitu istilahnya. Ya gak? Iya betul. Kalau di sini kan bisa bilang kan karena apa? Karena si Russell Crowe-nya itu kan tokohnya itu memang lagi bertubi-tubi permasalahannya. Itu kan di awal Iya, udah langsung dibuka tuh tanpa iya, basa-basi. Awal tanpa basa-basi. film ini pace-nya ini benar-benar cepat nih tanpa basa-basi dibukakan tokoh daripada si Russell Crowe ini seperti apa dan mengalami masalah Iya, apa itu, dan dibukakan juga melalui berita ya, berita-berita oh ini iya, orang ini mempunyai mentalnya tidak stabil, sedang mempunyai masalah tidak bekerja, terus bercerai, itu iya, lewat berita tuh dibukakannya seperti itu. iya, Jadi nggak setuju. buang-buang waktu kilas balik, wah ada kisah-kisah romance yang nggak perlu, itu nggak ada sih di sini sih Iya nggak bagusnya ada. ya. Ini film to the point tapi pace-nya bener ya, pace-nya sampai akhir menurut gue terjaga ya. Kayak tuh Hmm, nggak berat sebelah. Kadang orang kan di awal kayak tegang, di tengah tegang, di akhir kadang kedodoran kecepatan. Kalau menurut gue kemarin hmm. pace-nya tuh selama 1,5 jam film itu terjaga loh menurut gue lu Mas. Setuju gak? Halo? Setuju gak? Halo? Bercerita mengenai satu hari nih, bahkan berapa jam Iya, doang ya, berapa jam iya, kehidupan. betul. Tapi itu berapa jam kehidupan itu membuat tanda kutip itu berasa neraka seumur hidup istilahnya ya. Neraka berkepanjangan tuh, lu bayangin aja tuh. Nah, apabila lu sebagai tokoh si Rachelnya tuh yang mempunyai anak istilahnya seperti itu, tapi dikejar-kejar gitu tuh akhirnya tuh dari awalnya dia pikir oh udah selesai nih, tiba-tiba muncul tuh sampai dia si tokoh si Russell Crowe itu ternyata itu si Tom itu mau menyilangkan Iya, mobilnya tuh di tengah jalan tuh tanpa iya, mikirin orang kan, yang gila. awal tuh itu kan gile tuh. Dan gue sebagai nontonnya Mas kita jadi bisa berasa tuh sudut Hmm, pandang kita tuh kebelah tau gak? Kan kadang kita hmm, kebanyakan kan kalau nonton ini kita merasakan sudut pandang si Rachel ya kan kayaknya kan. Merasakan betul. jadi si korbannya. Kalau saat ini di film ini kayak gue juga ikut merasakan tuh, bukan empati ya. Merasakan tuh sudut pandang gue jadi si ininya nih. Si siapa? Si Russell Crowe-nya. Tom. Hmm, Iya Tom. Kalau kenapa menurut tuh? gue ya kayaknya kayak reasonnya dia melakukan hal tersebut ya. Reason dia tuh sampai seperti itu menurut gue bukan masuk akal ya, tapi tuh ada memang manusia tuh melakukan hal seperti itu jadi selon sama hidupnya ya, maksud bahasanya selon ya, udah selon lagi dia karena udah frustasi atau dia desperate sama kejadian-kejadian tuh yang menimpa dia ya, urutan Hmm, akar masalah dari pernikahannya, dia punya trauma sama keluarga kayak kalau udah cerita dia tentang si Rachel kan, terus dia pekerjaan hmm. juga selalu dipecat kan, dalam sebulan selalu dipecat atau apa gitu kan, Terus istrinya nyeleweng ya. istrinya nyeleweng dan dia udah nggak ada belas kasihan lagi saat itu, dia udah nggak ada mikir belas kasihan Pak sama orang, mau Hmm, sama anaknya kayak mau sama yang diket tuh yang nggak ada hubungannya apa-apa hmm, yang kayak hmm, ngomongnya baik-baik, atau yang sama selingkuhannya atau sama si pengacaranya si Rachel itu kan dia udah nggak ada belas kasihan walaupun nggak nyolotin loh, itu sebagai sutradara pinter juga tuh Mas, apa tuh pengacaranya kan ngomongnya baik-baik kan nggak kasar gitu kan, nyolot tuh betul, gak, betul, betul, betul. tapi dia tetap Nah, bisa memperlakukan karena dia saking dendamnya sama si Rachel sampai kayak gitu ya. betul. Sedangkan sebenarnya itu kan awalnya itu kan si Tom itu nggak ada masalah sama Rachel. Dalam arti dia Mm-mm. yang kita lihat itu dia Acak ya kayak acak. Mm-mm. buka kaca, terus dia minta maaf, istilahnya kan, oke saya minta maaf deh, tapi tolong dong lu minta maaf juga. Ternyata si Iya, Rachel itu nyolot, istilahnya iya kan itu kan nyolot sebenarnya betul. kan sebenarnya kan itu hal kecil tuh. Ini satu orang udah marah, tapi akhirnya itu udah oke deh, gue minta maaf, balik Iya dong. sih, Ya harusnya itu kita sebagai orang itu kan, oh ya udah deh, masih basa-basi aja lah. iya betul, betul mah. Tolonglah basa-basi lah dalam arti, iya ya saya juga minta maaf deh. Masih
kan simpel gitu. Dalam arti kan dalam mengemudi kan pas kita misalnya nyenggol motor atau nyenggol mobil, terus tapi nih yang orang yang rese ini, yang harusnya marah ini udah minta maaf, Mas maaf Mas. Ya udah kita bilang, oh ya sorry juga deh, ya udah kelar tuh. Tapi ini Ada kan cuma masalah gara-gara juga. Iya, Rachel mungkin lagi si ada Rachelnya masalah mungkin kan. lagi kesel juga tuh karena Anaknya dia buru-buru. telat Terus bangun segala masalah itu macam. juga dia mau perceraian Masalah juga kan, juga. ngomongin apa aja dia Iya, mau perceraian anak sama adiknya, masalah apa sih, keuangan juga kan. belum lagi ternyata itu rumahnya diminta, iya kan Mm-mm. sama mantan suaminya. Iya, Nah sama calon mantan suaminya ya. nah ini orang orang hektik, orang stres ketemu orang stres. Ketemu hektik. Ya, Terus sebelumnya ya. sebelum sebelumnya juga dia nelpon kan, dia kesel juga ayahnya tuh atau yang si suaminya terus nggak jadi nonton sama anaknya kan, dia juga kesel kan, nemenin basket atau apa gitu kan. Hmm. Nah, itu kan jadi kan sebenarnya ini hal-hal yang kecil nih sebenarnya ini kalau kita bisa Iya, lihat ini, ya ampun, bahkan anaknya bilang, "Udahlah, Mak, minta maaf aja lah," istilahnya kan seperti itu kan sebenarnya awalnya gila kan. ya filmnya bisa kayak gitu ya. Iya, bisa kayak gitu ya. Tapi itu ternyata itu dari pembuka pun dari istilahnya dari klip-klip pembuka tuh yang laporan-laporan kekerasan demi kekerasan, terus habis itu yang Itu kita lihat memang banyak adegan terjadi ya. motor ketabrak mobil, Hmm, terus iya, habis itu berantem orang yang emosi. eh, sepedanya itu kayaknya udah mau yang walaupun dia yang ketabrak dia mau minta maaf tapi tiba-tiba dipukul sama orang yang naik Iya, mobil, terus habis itu iya, udah ribut berita. Nah itu kan kita tahu nih ini kenyataannya nih related ya, kenyataan hidup. di Iya, tempat dunia nih, bener nih. Karena emang waktu itu iya. juga itu benar-benar bikin stres. Macet nih adalah hal yang bikin stres kita nih. Iya, Karena downman. menambah nih. Ya kita udah punya masalah hidup, masalah kantor, keluarga, studi, istilahnya kan seperti itu ya. Ditambah macet, klakson, ada orang yang main klakson, ada motor yang selap-selip seenaknya, ada mobil yang nyelap-nyelip juga seenaknya, istilahnya kan. Kadang-kadang Iya, kadang-kadang itu kita nyetir baik-baik, orang lain nggak baik-baik. Istilahnya kan seperti itu kan. Atau sebaliknya, iya. kita malah yang nggak baik-baik nih. Seperti itu. Menurut gua ini Tapi emang ini sih dipersiapkan detail bagus ya Mas ya. Persiapannya tuh nggak setengah-setengah menurut gua sih Mas. bagus sih dalam arti Banyak. dari Biar dari awal nih kita udah diperkenalkan nih si Tom ini udah pokoknya udah nothing tulus buat dia tuh semuanya kan udah nothing tulus kan sampai dia bilang ya gue mm, pun saya suicide kill gue nggak masalah nih saya ditembak polisi gue nggak masalah yang penting gue ngebunuh lu Rachel istilahnya gue akan menyiksa lu iya, istilahnya sebenarnya kan iya, sebenarnya tujuan dia itu bukan hanya untuk membunuh si Rachel tapi dia ingin menyiksa si Rachel melihat orang-orang yang dikasayangin itu dihabisin satu persatu supaya dia itu menyesal seumur hidup tuh. Bahkan pas waktu adegan iya, terakhir pun dia tidak menargetkan membunuh si Rachel loh. Iya kan? iya. Jadi dia ini pinter nih di si Tomnya ini saking dia udah tahu nih gua mau lu ngerasain bagaimana itu lu menjadi Nyesal, trauma rasanya menyesal. istilahnya. Iya, Menjadi nyesel iya, bener-bener terhadap nyesel sesuatu. seperti Iya, itu. Iya. gila dia ya. Itu peretan kejadiannya kayak dia buat alasan, sorry gue ada masalah, soalnya gue jadi melamun pas lampu hijau gitu. Kayak masuk akal banget tau gak Mas? Masuk akal, justru itu dalam Iya, arti dia terus habis melakukan hal yang sebelumnya itu dia masuk akal tuh sebenarnya dia baik-baik tuh istilahnya dia udah minta tapi maaf istilahnya. tapi ada dua kemungkinan sih. Emang dia sesungguhnya baik-baik dan kalau si Rachel minta maaf masalah selesai, atau dia udah kesel dari awal karena disalip gitu ya, diklakson. Dia sampai kasih tau kan, lu bisa gak sih klaksonnya tuh gini nih, titit bukan titit, Klakson dia sampai persahabatan. gitu kan. Iya, Ta- itu benar, tapi masuk akal, kalau masuk akal. ah, ah. Tapi kalau yang Tapi gue perhatiin mm, sih kalau yang di cerita di film ini si Tomnya ini sebenarnya emang nggak ada masalah yang penting oke karena dia dalam arti ini dia adalah tanda kutip orang baik yang sudah di puncak nih ngerti gak? Dalam arti ya udah iya, sekarang dia tapi udah hmm? dia nggak bisa ngelihat tuh sisi anaknya Mas, kan tuh anaknya buka kaca kan nggak bisa ditutup tuh. Hmm. Anaknya kan sebenarnya kasihan lah, maksudnya gini loh, maksudnya kan anaknya juga iya minta maaf aja, udah mah minta maaf mah,
Istilahnya kan anaknya nggak nyolot, harusnya dia ada sedikit lah istilahnya. Karena anaknya kan ada anak kecil gitu, anak kecil dan bilang anaknya udah mah minta maaf aja, minta maaf. Iya gak? Tapi kan Dari dia kan faktor itu dia nggak ngeliat ya, dia nggak lihat faktor itunya ya si Tom ya. enggak. Soalnya kan gini, dia kan udah tanda kutip diperlakukan tidak adil nih menurut dia dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Puncaknya udah deh, tua deh bahasa gitu. Gue mau Istilahnya habis-habisan seperti deh ya. itu kan. Dia mau pelakunya betul, dan dia mau pelakunya itu yang minta maaf dong. Nggak bisa Iya. diwakili seperti Mm-mm. itu. Nah, yang ini yang lebih gila lagi sih ini di film ini nih menurut gue nih ya. Ini sih Hmm. mungkin spoiler alert ya. Dalam arti film ini nggak hanya memperlihatkan kevulgaran, kekerasan nih, tapi secara spesifik ini jarang sekali loh film ini yang berani memperlihatkan kekerasan terhadap wanita dan anak kecil terutama nih. Kan di sini kan Dibakar ya. vulgar loh. Enggak, yang anak kecil. Oke, yang itu kan kita bilang dibakar, oke lah. Itu kan udah pemuda ya kita bilang. Sadis juga sih. Nah, Itu sadis juga sih. tapi ini yang anak kecil loh. Yang anak kecil itu dipukul istilahnya kan, ditonjok terus diikat istilahnya kan. Nah, itu sebenarnya kan itu Oh vulgar. iya Ini iya iya. juga berani ini. Itu ada adegan Di film ditonjok lain loh. itu Ada adegan ditonjok sih. Betul-betul. ada ditonjok muka, iya. Dan itu Iya, vulgar muka loh. ditonjok. Dan itu jarang sekali kekerasan anak kecil itu diperlihatkan sih. Kalau ini sih Iya emang iya. cukup gila sih menurut gue sih. Cukup ekstrim ya. Cukup ekstrim sih. Jadi mereka yang Terus nggak suka nonton kekerasan ya mungkin agak terganggu sih. gila itu yang di restoran Mas. Yang apa pengacara itu kan Enggak, ngomongnya baik-baik ya. Tetap dia nggak ada belas kasihan ya. Rasa belas kasihan tuh 0% tuh Mas. Belas kasihannya loh. enggak. Hah? Karena yang tadi gue bilang itu dia itu nothing tulus. Dia udah Betul betul. nggak ada Dia sesuatu jadi yang kehilangan, nggak ada. iya benar. Tapi dia saya nggak ada tuh kata-kata tuh yang bisa kalau udah sekali A ya ibaratnya ya. Nggak ada tuh yang bisa ngerayu dia pun udah nggak bisa. Iya betul. Bahkan udah minta maaf berkali-kali pun udah nggak dalam arti percuma, Iya. betul kan? Heeh. Nah, Yang itu keren nah juga tuh adegannya gue seneng tuh. Yang itu yang Mas, mana? yang di supermarket tuh. Yang supermarket lah nih. Itu masuk akal atau gak yang di supermarket yang dia lagi mau beli nggak ini nih sorry yang di pom bensin. Pom Pom bensin kan bensin, dia betul. iya kan ke supermarket sebentar tuh ke market kecil kan, supermarket kecil kan. Iya Minimarket. kan? Iya minimarket Hmm. minimarket supermarket kecil lagi minimarket. Hmm. Nah Hmm. itu kok di film-film pada umumnya ya kalau film-film yang pernah kejadian-kejadian kayak gitu kan biasa orang-orang yang di sekitarnya masa bodoh kan atau udah mati gue bakal nebak tuh kayak kasirnya bakal bilang next ayo dong next masa bodoh gue pikir orang bakal mikir masa bodoh atau gak kalau di film-film umumnya gitu kan Hmm. tapi ini semua tuh care ya sampai kepikiran tuh bilang coba apa perlu saya telepon polisi terus apakah saya bantu kamu udah gue bantu lu deh gue liatin nomor platnya sampai kayak gitu loh gak jadi selain kan di film-film pada umumnya tuh biasa skenario tuh pada cuek biasa Mas kecuali cowoknya tuh emang toko jagoan yang ngerti gak kayak si Liam Neeson ya Nah, ibaratnya iya gak? betul. Nah, ini dia yang pengen tadi gue pengen bahas lagi nih. Yang lucunya nih di film ini nih ya, kalau lu perhatiin nih, ini ada dua kubu nih. Kubu pertama adalah di kejadian di minimarket di mana orang menolong. Kubu kedua adalah Betul kejadian di orang restoran di cuek mana orang cuek ketakutan hanya memfilmkan. Tapi kalau lu iya perhatiin, lu lihat deh, justru di kubu pertama yang menolong hah? malah mati. Iya tuh kenyataan pahit ya Malah celaka. Bener nggak? Itu kenyataan pahit yang ingin digambarkan yang menurut gue agak lucu realita ya di film ini justru yang realita ingin gak menolong yang realita mati. gak Realita, bener. Kadang-kadang itu gini, kita mau nolong orang kecelakaan, tapi ternyata itu orang-orang nganggap kita yang nabrak. Atau orang-orang nanti ini tanggung jawab nanti di rumah sakit lu harus ngurusin nih atau ini. Nah, orang kan jadi istilahnya atau dipanggil polisi segala macam misalkan nih. Jadi kan orang kan mikir, apalagi kalau sini tiba-tiba itu ternyata itu yang dihadapi benar-benar orang psycho. Nah, lu nggak di sini ini ternyata yang nolong itu yang mati.
loh. Iya sih. Sedangkan mereka yang di restoran itu nggak ada yang mati loh. Dan mereka yang di restoran Malah itu justru tanda kutip itu dipuji karena ada rekaman-rekaman. iya, tragis sih, fakta yang tragis sih. Dan gini lagi ada Dan satu lagi sosok ya. Sosok yang di hmm, supermarket ya, minimarket yang terlihat tuh orangnya cuek. Lu perhatiin gak sih, Pak? Yang orang yang di supermarket yang cowoknya kan kayak selengean, pakai topi kayak anak muda yang cuek gitu loh. betul. Terus satu Hmm, kasirnya kayak berkulit hitam tapi ternyata peduli banget istilahnya gitu. betul. Dari kita kalau lihat judge the book from its cover itu, nih orang nih kayak preman nih istilahnya kan, Iya, atau yang dia nggak mau yang nolong, yang cuek lah. orang selengean. Nggak taunya Mm-mm. ternyata Dia dia berbaik hati nolong kan. tuh. Bahkan Dia dia baik loh sampai sampai bilang, ayo jalan, buat apa lu jalan gitu. Mm-mm. eh, sampai muter ke belakang liatin nomor plat nomornya kan. Iya. Dan dia merasa dia mampu, kuat tau gak. Dia berasa dia punya mental kuat gitu. Maksudnya mental nyali yang tinggi juga istilahnya kan ya. Nah ini dia nih, ini yang satu lagi ini yang cukup miris adalah di pom bensin itu cuma satu orang, sedangkan kalau Mm-mm. di rumah makannya itu puluhan orang tuh kalau Banyak mereka orang. itu datang buruk kroyok dia tuh, kok nangkep Mm-mm. dia, Mm. ya pasti bisa, ngerti gak? Atau mau nih, Tapi gue, oke lu panggil polisi, yang ini kita buru-buru nih tangkap, misalkan ini nih, iya, gitu ya, iya. secara logika. Mm-mm. Tapi gue Tapi kan seneng lu pada tipe kenyataan penjahat kan, kayak gini, Mas. Gue seneng kenapa tipe senangnya penjahat kenapa? sesantai. Sesantai itu loh. Sesantai itu pas di tempat makan itu. Iya, itu kan gila. Sesantai. Hebat mentalnya tuh. Berarti actingnya jago. Sama muka-muka tuh cocok. Psycho kali ya, emang dia kan nggak stabil tuh, lagi nggak Nggak stabil mikir mental. mati ya. Bahkan pas waktu mau nyamperin ke anak kecilnya itu tuh dia beragak jadi polisi pun dia santai kan. Yang anak kecil. Yang di rumah yang di scene terakhir tuh, ayo keluar nih, udah kamu udah aman kok, keluar nih, ibumu lagi di rumah sakit, jadi suruh manggil saya ke sini, saya polisi gitu, inget gak? Iya, iya, Yang iya, iya. adegan terakhir tuh, yang dia manggil-manggil tuh, itu kan dia kan santai Mm-mm. tuh, nggak terburu-buru geradak geruduk, ataupun pas dia kehilangan di perumahan itu, kehilangan mobil, jejak mobil si Tetap, tetap dia kekeh nyari ya. tetap nyari dan tenang gitu. Gila sih. Dia itu Iya, iya. seperti, dan dia itu tipenya itu seperti burung elang, misalnya kalau dia udah mau nangkep tikus ataupun mau nangkep ikan, nggak akan Mm. lepas dari tatapannya, atau kita bilang jaguar atau apa, kalau misalkan kalau dia udah predator, kita ngomongnya predator, Mm-mm. kalau dia melihat mangsanya dia nggak akan lepas, walaupun gimana pun juga, dialihkan oleh apapun juga nggak bakal dia lepas. Si Rachelnya sih juga cukup berhasil sih Mas menurut gue ya. Hmm, Perannya gini, jadi kita perannya tuh kadang gregetan sama dia tuh gak gregetan juga sama dia kan, bener gak? hmm. Gregetan, aduh lu gak mau minta maaf tuh, terus lu masih nyolot lagi di awal tuh gak, gue gitu mikir ya. Iya, nah justru itu. Tapi itu sebenarnya itu manusiawi. Lu pernah gak sih ngalamin kayak dia? Pasti pernah, ngerti gak? Ya gue sendiri lagi dan bad day, gue dan sendiri lagi. jawaban dia masih wajar ya, nggak sekasar gimana gimana, tapi jawaban dia cuma mau minta maaf ya, cuma jawaban yang wajar. Lu sih tadi gue jalan lu malah ngalingin gitu, cuma jawaban dia sih sebenarnya sih nggak nyolot juga ya, nggak nyolot Iya, nyolot dan banget dia kan maksudnya. ngomong apa? Ya dia ngomong, ya ngapain gue minta maaf, gue gak ada salah, istilahnya kan gitu kan. Tapi ya di Mm-mm. satu sisi ya, dalam arti ya misalkan si Tommy bilang, ya gue juga sebenarnya nggak salah, lagian juga cuma berapa detik doang, istilahnya kan gitu tuh. Gue udah minta maaf loh, ngerti gak? Gue udah merendahkan diri gue untuk minta maaf loh. Kok lu nggak mau Iya, minta maaf juga? Nah itu mungkin dia kan kesel juga. bikin bikin ibaratnya kalau dia ada penyakit kejiwaannya, bikin Hmm, penyakitnya itu ya makin makin meledak trigger, lagi. betul, ke trigger seperti itu. Ih gila ya. Terus ada Iya kubu ini yang kedua juga tuh Mas, yang kubu kedua tuh apa? yang orang dia ditabrak-tabrakin mobil, yang samping-sampingnya pada diem aja. Nah itu Iya dia gak? tuh. Nah itu dalam arti seperti ini nih. Itu bisa dibilang, orang-orang kan pada bilang nggak masuk akal lah gini-gini ya. Enggak. Tapi Mm. maksud gue gini, nggak masuk akal lah, entah itu mungkin mereka tahu nih
tapi mereka diam aja. Ada gini pendapat, Hmm. mereka tahu tapi mereka diam aja. Kedua, nggak masuk, mereka nggak tahu kok. Nah, yang kubu ngomong bilang mereka nggak tahu kok ini bilang nggak masuk akal. Tapi lu pernah gak istilahnya lu lagi asik nih, lagi lampu merah, lu asik nih, asik main handphone, dengerin musik, lu nggak peduli dengan kiri kanan lu. Ada dua kemungkinan sih. Satu, kita nggak tahu. Kedua, dia mau sarkasme nih. Jadi si sutradara ini mau sarkasme bahwa kejadian ini emang kejadian, orang tuh suka nggak peduli apa yang penganiayaan, Betul. perampokan. Dia lebih penting laris apa kalau bisa lari 1000 atau nggak mengabadikan untuk dimasukin ke media sosial. Kayak gitu memang realita. Karena tadi itu mereka itu antara mereka itu nggak peduli atau mereka itu takut berisiko terhadap diri sendiri. Iya, Ngerti gak? ada perwakilan yang kubu pertama yang di pom bensin itu aja. Ada sebagian kecil yang nolong, tau gak ya? Sebagian kecil aja, tapi kan yang banyak kan yang diem aja, yang cuek aja kan, yang di sekolah aja ngeselin. Kepala sekolah atau siapa sih tuh yang dia mau ketemu anaknya dipersulit. Aduh, ngeselin banget.